Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma ba'd. Insyaallah pagi hari ini kita kajian pilihan ya. Jadi kalau kajian kitab, ini kitab I'anatul Talibin ini ya, Syarafatul Mu'in. Ini karena jamaahnya sudah dewasa semua dan memang tidak seperti intensif di pesantren. Pesantren itu bisa 1 bulan 2 bulan khatam gitu. Tapi ini santri Jamiatul Muslimin ini kan sudah senior jadi harus kita pilih-pilih mana yang paling penting, yang paling sering kita lakukan. Nah, ini kita jadikan tema kajian ya. Nah, ini nanti ada tanya jawab juga supaya lebih interaktif ya. Baik, ini materi-materi pendalaman tentang sholat berjamaah. Ini yang banyak ditanyakan, jadi nanti kalau misalnya di luar tema ya enggak apa-apa, tetapi ini kita pendalaman tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini disyariatkan pada saat Rasulullah dan para sahabat ada di Madinah. Jadi sebelumnya di Mekah ini belum ada sholat berjamaah. Ya, ini wasyuriat bil Madinati, dan disyariatkan sholat berjamaah itu di kota Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah ini sebelumnya di Mekah itu yusolli bi ghairi jamaah. Nah, beliau sholat masing-masing sahabat ini di rumahnya sendiri-sendiri dengan tanpa berjamaah. Nah, ini sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, karena perintah sholat ini kan menjelang hijrah ya, pada saat hijrah itu sudah 1,5 tahun, ada kesempatan sehingga Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat itu sekitar 1,5 tahun sebelum hijrah. Berarti kesempatan sholat sendiri-sendiri di rumahnya itu sekitar 1,5 tahun. Ya, li'annahu makhurun, mereka ini terpaksa. Jadi tidak bisa di Mekah ini berjamaah. Karena Rasulullah saja sorban begini ditarik dan dilempari kotoran unta. Dan selama 1,5 tahun berada di Mekah itu sholat masing-masing. Nah, pada saat mendirikan Masjid Quba, ya, Masjid Quba ini 10 kilo dari pusat kota Madinah. Nah, beliau sempat di situ, sudah ini saya tinggalkan dulu, nanti silakan lanjut untuk sholat berjamaah di situ. Kemudian beliau bergeser ke Madinah, dikasih tanah, sebagian diwakafkan, sebagian dibeli. Itu tanahnya Sahal dan Suhail. Nah, itu berada di depan rumahnya, namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Karena ontanya beliau Qaswa itu, sudah biar onta ini duduk di mana, kan diperebutkan. Ternyata duduk pas di depannya sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di depan rumahnya itulah tanah sebagian diwakafkan, sebagian dibeli ya, bersaudara Sahal dan Suhail. Nah, itu lalu dibangun masjid namanya Masjid Nabawi. Nah, sampai sekarang ini. Nah, Rasulullah tinggal di situ, posisinya di bawah kubah hijau. Itu tempat tinggal dengan Aisyah radhiyallahu anha.
Kalau Khadijah kan sudah wafat di Mekah, sehingga ketika wafat maka para nabi-nabi itu dimakamkan di rumahnya. Nah, jadi makam Rasulullah itu adalah rumah tinggal di situ. Kemudian yang tersisa itu mimbar dengan ya antara mimbar ya dengan kubah hijau dengan rumah. Nah, jadi rumah kemudian mimbar ini sampai sekarang masih ada. Nah, di situ antara mimbar dan rumah itu namanya Raudhah. Ya taman-taman surga, nanti ya ada gambaran surga itu ya nanti ada di situ sehingga dinamakan Raudhah. Sekarang pakai barcode ya. Kalau dulu masuk berdesak-desakan dengan. Nah, kalau imamnya sekarang itu posisi agak di depan ya, jadi bergeser. Dulu Rasulullah itu ya agak ke belakang sedikit. Nah, jadi selama 10 tahun ini syariat berjamaah, dan ini pada saat itu memang dianjurkan di sini adalah lidzakarin ya. Jadi zakar itu artinya laki-laki ya. Jadi posisi kesunahan ini adalah untuk laki-laki. Adapun perempuan ini jika mereka berjamaah maka tetap juga hukumnya boleh dan tetap dapat pahala 27 derajat. Nah, karena hadis-hadis Nabi menyebutkan mereka juga berangkat sholat subuh. Nah, ada soft khusus. Nah, di situ pintunya bergiliran. Ya. Jadi mereka keluar dulu pada saat sholat subuh selesai, keluar perempuan, baru kemudian laki-laki. Nah, jadi ini boleh berangkat ke masjid. La tamna'u, jangan engkau melarang ya ima Allah masajidallah. Para wanita jika ingin, termasuk jika ingin sholat Jumat, dipersilakan saja, tidak apa-apa, supaya tahu menyaksikan, Masya Allah ternyata ini sholat Jumat ini pada saat khotib Jumat tidur semua laki-laki gitu, supaya bisa menyaksikan gitu. Insya Allah kalau ada ibu-ibu, insya Allah tidak ada yang ngantuk itu. Nah, jadi ya dipraktekkan saja, tidak ada masalah ya. Sebagaimana di Masjidil Haram ini juga ada Jumatan para wanita ini diperkenankan. Ya, sunnatun muakkadatun. Nah, hukumnya ini adalah sunnah muakkad ya. Sebagian ulama misalnya Ahmad bin Hambal menyatakan sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu harus wajib setiap saat sholat berjamaah. Ini mazhab Ahmad. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad ya innaha fardu ain. Nah, sementara mayoritas mazhab Syafi'i menyatakan sholat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi, ini Nawawi yang di Damaskus, yang di Suriah ya. Kalau yang kakek moyangnya Yai Ma'ruf Amin itu Imam Nawawi al-Bantani. Nah, ini Imam Nawawi dari Damaskus yang pengarang Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar Nawawi, kemudian Majmu' 18 jilid. Beliau menyatakan inna fardu kifayah. Menurut Imam Nawawi, sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi jika tidak ada sama sekali satu kampung berjamaah, berarti satu kampung dosa semua. Ini jadi Imam Nawawi menyatakan fardu kifayah. Mayoritas pendapat Imam Syafi'i menyatakan sunnah muakkad. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan hukumnya fardu ain. Karena hadis Nabi, seandainya saya jadi makmum, maka setelah selesai saya akan membakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Berdasarkan hadis itu, maka Imam Ahmad menyatakan hukumnya wajib ain. Terus mazhab Syafi'i yang lain menyatakan, loh kok bisa sunnah muakkad, bagaimana? Lah kan banyak juga kasus-kasus para sahabat ini tidak semuanya juga
sholat berjamaah di masjid. Ada waktu-waktu tertentu mereka juga sholat di rumah. Nah, itulah perbedaan-perbedaan di dalam hukum sholat berjamaah. Wal jama'atu fi maktubatin li dzakarin bi masjidin afdhal. Berjamaah bagi laki-laki di masjid afdhalu. Nah, itu adalah lebih utama. Jadi jika di rumah dengan istrinya itu ya tetap ada nilai-nilai pahalanya. Karena paling sedikit itu imam dan makmum. 2 saja sudah cukup. Jadi suami dengan istrinya di rumah itu bisa. Tetapi ketika di masjid maka dapat afdhalu. Afdhalu ini lebih utama. Ya. Li'annahu mustamilun 'ala syaraf wa kastul jamaah. Jika kalau ke masjid maka terdapat syiar ya. Syiar ya, ini rame masjidnya. Nah, kalau sholat sendiri-sendiri di rumah, kamu kenapa tidak jamaah? Saya sudah berjamaah Pak Ustaz dengan istri saya. Nah, kalau masing-masing jamaah dengan istri kan repot itu. Jadi ini tetap anjurannya adalah ke masjid karena ini juga ada kemuliaan ya. Ada keutamaan untuk posisi ya berangkat ke masjid. Ini kan jadi khobar karena hadis Nabi sallu ayyuhannas, salatlah ya kalian di rumah illal maktubata, kecuali sholat wajib. Nah, jadi ya rumah ini gunakan juga untuk sholat duha, sholat tahajud ya, tapi kalau berjamaah fardu, nah itu lebih bagus ada di masjid. Nah, jadi harus kita pilih-pilih supaya singkat padat. Kemudian waktu draku rakaatun, nah, 1 rakaat ini waktu draku jamaatun, jamaah malam yusallim imam bimim alaikum, dianggap kita sudah masuk berjamaah selama kita mendapatkan imam masih bacaan assalamu alaikum. Jadi selama itu belum kita masuk ya, kemudian sudah membaca Allahu Akbar ya, kan passwordnya ini, maka sudah kita masuk dapat pahala 27 derajat. Jadi kalau imamnya ini pas masih as, nah kita masih bisa dapat pahala 27 derajat. Nah ini ya. Tapi takbir dulu, jangan langsung duduk ya. Ya, tapi kalau Jumatan ya, ini kan illal jum'ah ya, kecuali Jumat, maka Jumat ini harus dapat 1 rakaat. Jadi selama itu sudah dapat 1 rakaat, maka tinggal menyempurnakan 1 rakaat Jumat. Nah, tapi kalau dia masuknya Jumatan itu di rakaat kedua sudah iktidal, Ustaz Tamanhuri iktidal rakaat kedua, maka dia harus nambah 2 rakaat plus dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Karena batasan Jumat harus 1 rakaat bersama dengan imam. Nah, kemudian masbuk ini waktu droku rakaatun li masbuk ya bitakbiratil ihram. Jadi kalau terlambat makmum masbuk itu tadi takbiratul ihram dulu. Jadi tidak boleh langsung ikut ya, kecuali harus takbir. Jadi jangan langsung sujud, rukuk, tapi takbir dulu ya. Wa bi idraki ruku'in mahsub ya, dan dengan adanya rukuk ya mahsubin yang terhitung lil imam bagi imam. Nah, jadi selama itu imamnya itu rukuk, dia sempat rukuk, maka sudah dihitung 1 rakaat. Jadi rakaat itu rukuk itu. Kalau misalnya dapat rukuk, nah berarti sudah dihitung 1 rakaat. Nah, Al-Fatihah itu bagi makmum masbuk diwakili oleh imam. Jadi pada saat walam yakul lahu kufuwan ahad, nah kita baru mulai Al-Fatihah,
Tidak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya, langsung ikut ruku. Nah kalau sudah sama-sama ruku berarti sudah dihitung 1 rakaat. Nah tapi kalau normal jamaah biasa itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi harus setelah amin maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Kecuali mazhab Ahmad ya, mazhab Ahmad di Arab Saudi ini, mazhab Ahmad menyatakan ketika menjadi makmum maka cukup dia mendengarkan surat-surat bacaan dari imamnya, jadi diam saja. Jadi setelah doa iftitah, nah sudah, nanti Al-Fatihahnya dia dengarkan, suratnya dia dengarkan, dia diam saja. Nah itu mazhab Ahmad, Imam Ahmad. Tapi kalau mazhab Syafi'i mayoritas ya, juga Maliki dan Hanafi, makmum itu wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak membaca berarti hukumnya tidak sah ya, tidak sah. Nah itu. Kemudian diantaranya ada persyaratan wa ilmun, dan mengetahui intiqalatil imam ya, terhadap gerak-gerik imamnya. Nah, jadi jangan sampai lalu ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan 2 gerakan wajib, nah, berarti sholatnya batal. Jadi misalnya subuh pada saat berdiri tiba-tiba imamnya sudah sujud, makmumnya masih berdiri karena ngantuk. Nah, gitu. Nah, sudah ketinggalan ruku, sudah ketinggalan i'tidal, berarti sudah tidak boleh. Birukna ini dia ketinggalan 2 rukun, berarti batalat sholatuhu, sholatnya ini batal, harus dia mengulangi dari pertama lagi. Nah, karena itu maka kalau seandainya ada jauh, maka ada namanya mubaligh. Mubaligh itu orang yang berada di belakang lalu membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Tapi kalau misalnya Ustaz Damanhuri mic-nya sudah keras, nah berarti tidak usah. Tapi kalau seperti di Masjidil Haram itu kan halamannya saja 2 kilo, 3 kilo. Kadang kalau Jumatan itu sampai ke halaman itu mungkin sampai 5 kilo. Makanya dibutuhkan namanya mubaligh, ya, itu namanya yang Allahu Akbar. Nah itu supaya mengetahui gerakan. Nah di samping itu juga bisa melihat yang di depannya. Kadang-kadang Allahu Akbar ini kan tidak bisa membedakan ini mana Allahu Akbar rukuk kah, Allahu Akbar sujud. Ya, jangan sampai imamnya ini sudah Allahu Akbar sujud, makmumnya mengira Allahu Akbar masih rukuk. Nah, ini yang mengetahui ya, paling tidak itu batasan-batasannya di dalam mazhab Syafi'i ini sekitar 30 meter ya. 30 meter, 30 meter, 30 meter. Nah, itu 60 ziro itu ya. Jadi 30 meter posisi boleh nyambung sampai ke belakang. Nah, imamnya di sini, nanti 30 meter lurus kanan kiri itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah terlalu jauh ini ya tidak bisa ya. Ya dulu ada usulan pas Covid itu, bagaimana Ustaz ini Jumatannya aja kita pakai ini aja sudah di rumah masing-masing, tapi imamnya di masjid. Nah, baru nanti kita pakai gitu, pakai GPS kah, pakai apa gitu, Zoom, sholat pakai Zoom. Nah itu tidak bisa karena pergerakannya kan dia harus diketahui secara persis, kemudian posisi depan belakang itu juga harus ya, paling tidak imam itu makmumnya ada di belakangnya sedikit. Nah kalau sejajar itu masih bisa, imam makmum sejajar itu masih hukumnya makruh. Tapi kalau makmumnya lebih depan dari imamnya itu namanya makmum kurang ajar itu, jadi mendahului ya. Nah ini diantaranya tadi yang mengetahui ya, mengetahui apa-apa yang menjadi pergerakan imamnya, jangan sampai dia perlawanan ya, perlawanan. Kemudian tadi arahnya juga imam itu ya di depan, makmum di belakang, boleh sejajar, tetapi hukumnya adalah dimakruhkan
Wa kuriha infiradus sofi, jadi dimakruhkan ya, limakmumin infirad anis sofil ladzi min jambihi, jadi sendirian di sof itu hukumnya makruh. Kalau di depan sudah banyak, maka ya sebaiknya memberi isyarat supaya yang depan itu mundur ke belakang. Nah, jadi kalau sana sendirian itu sah sholatnya, tetapi ya makruh. Nah, dia tidak dapat pahala 27 derajat. Jadi nanti mengambil dari depan supaya persyaratan minimal 2 itu ya, 2 orang, ya paling tidak satu soft itu ya 2 orang. Nah, itu dianjurkan, disunahkan ya. Dan diantaranya adalah ijtima'uhuma bimakan, ya berkumpul dalam satu tempat ya, tadi yang 30 meter tadi, jadi tidak boleh terlalu jauh-jauh sehingga mengurangi tadi tahu ini. Kemudian diantaranya adalah ada mutakhallufin bi aktsar min arkanin tawilah ya. Jadi tidak boleh menyelisih ya, imamnya itu dengan rukun ya, dengan 2 rukun ya. Kalau sudah kita jelaskan tidak boleh berbeda. Tapi kalau pergerakannya itu sama, meskipun sholatnya itu berbeda, nah, boleh. Misalnya imamnya sholat isya, makmumnya ini sholat taraweh ya, atau sebaliknya. Kadang-kadang yang sering itu imamnya sudah sholat taraweh, makmumnya itu masih sholat isya, itu boleh, masih satu jenis. Kemudian jamak kosor, kadang-kadang di depan itu sholat jamak kosor, tetapi makmumnya ini datang dari belakang. Nah, biarkan saja, biarkan ikut, jangan lalu dikasih kode. Jangan gitu, biarkan saja, itu sudah sah ya. Yang tidak sah itu apabila memang gerakannya beda-beda, seperti sholat kusuf, sholat gerhana, imamnya itu sholat gerhana sementara makmumnya sholat biasa. Nah, itu tidak nyambung, itu tidak boleh, karena sholat gerhana ini kan 2 kali rukuk. Jadi selama itu termasuk sholat jenazah juga begitu, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat biasa, itu tidak bisa nyambung ya. Jadi aturan-aturannya masih sejenis, meskipun itu jamak qasar ya, atau sunat atau wajib, nah itu masih bisa diperkenankan. Kemudian boleh imamnya itu duduk, makmumnya berdiri, nah, itu juga bisa. Jadi misalnya imamnya ini asam auratnya kambuh, nah, itu boleh, tidak apa-apa sholat duduk sementara makmumnya ini berdiri. Nah, sebaliknya juga begitu, imamnya berdiri, makmum duduk. Nah, jadi hanya perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi masalah ya. Ya, selama tadi pergerakannya itu ya sama. Jadi kalau duduk, yang satunya berdiri, itu tidak ada masalah. Kemudian diantaranya Siriyah dan Jahriyah ya. Siriyah dan Jahriyah ini sholat berjamaah juga tidak apa-apa, jadi itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya zuhur asar ini kan dianjurkan untuk sir sunnah ya, jadi pelan. Nah, tapi kalau seandainya imamnya itu ingin keras, nah itu tidak apa-apa, kan hukumnya sunnah saja. Atau sebaliknya, misalnya maghrib isya subuh, tiba-tiba sariawan imamnya, lalu sudah kita pelan saja, tapi diberitahu, mohon maaf ini kondisi saya sariawan, ini sholat maghrib, nah ini siriyah ya itu. Jadi supaya tidak nunggu-nunggu nanti, Pak Imam ini kok diam saja tiba-tiba langsung rukuk. Nah, jadi itu hukumnya sunnah antara siriyah jahriyah. Jumatan juga begitu, itu anjurannya dikeraskan.
Tapi seandainya Jumat disiriahkan pelan juga itu boleh-boleh saja. Karena keras dan pelan di dalam sholat berjamaah tadi hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak merupakan kewajiban, dipulak-balik tidak ada masalah ya, tidak mempengaruhi ya. Tetapi ya kesunahan maghrib, isya, subuh dikeraskan, kemudian zuhur dan asar dipelankan. Wasunnatul lil makmum ayyata'akhkhara ibtida'a fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam. Dianjurkan pergerakan makmum itu setelah sempurnanya imam. Jadi imam ruku baru ikut ruku. Imam sempurna iktidal baru iktidal. Imam sempurna salam 2 kali, nah baru kemudian salam. Nah itu anjurannya, sunnahnya ya. Ibtida dia memulai setelah sempurnanya pergerakan dari imamnya. Saya kira mungkin itu ya pengantar barangkali untuk kita ini makruh kuriha iqtidaun bi fasik ya, makruh seandainya kita berimam kepada orang yang fasik. Nah, sah sholatnya tetapi hukumnya makruh. Ada orang pemabuk, ada orang ya suka berbuat dosa besar lalu dijadikan imam. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, ini dimakruhkan. Kemudian imamnya ini tayamum, makmumnya dalam keadaan berwudu juga boleh. Jadi imamnya sakit, lalu toharohnya, bersucinya itu tayamum, sementara makmumnya itu pakai air, berwudu biasa, maka ini juga hukumnya boleh. Termasuk anak-anak kecil, sobi, ini dibolehkan ya, menjadi imam. Karena hadis-hadis Nabi Rasulullah ini pada zaman para sahabat itu ada seorang anak kecil namanya Amru bin Salama wa huwa ibnu sittin, umur 6 tahun. Ya umun nasa menjadi imam. Nah, di belakangnya ini orang-orang dewasa. Jadi selama anak-anak itu dia bacaannya bagus meskipun belum balik ya, tetapi dia sudah tamyiz ya, dia meskipun belum balik tetapi dia bacaannya bagus, syarat rukunnya diketahui, nah, maka ini hukumnya diperbolehkan.